Jadi sampai segitunya guru-guru kita memandu, makanya terus dilatih zikrul ghafilin, dilatih apa supaya kalau kita biasa pergi kembali misalnya rombongan kembali, mungkin kita istighfar. Gue sekali-kali rombongan datangin khataman Quran, datangin acara-acara, sehingga ada perbandingan. Nah, setidaknya saat kita salah itu tidak status, tapi zallah bawaan manusia. Tapi status kita adalah faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Nah, kemudian kenapa itu menjadi perilaku masif di seluruh dunia? Kalau khataman justru ditutup oleh awal Baqarah. Kan agak aneh khataman kok ditutup dengan permulaan atau permulaan. Ya. Itu terus beliau ini di beberapa kitab diterangkan anna rajulan qala ya Rasulullah ayul a'mali afdalu. Amal terbaik itu apa ya Rasulullah? Qal alaika bil halil murtahil. Terus wa ma halul murtahil? Qal sahibul qur'ani kullama khalla irtahala. Amal terbaik itu adalah amal setelah selesai ingin melakukan lagi. Apa itu? Orang yang menghafalkan Quran atau membaca Quran atau khataman Quran setelah selesai langsung dimulai. Ini di sini diartikan kullama faragha min khutmatin syara'a fi ukhra. Jadi satu khataman selesai kemudian lanjut. Ya kan kalau kita misalnya orang kaya ke Singapura wisata, kan langsung mungkin sudah punya brosur lagi, mungkin mau ke New Zealand atau apa. Kenapa pas urusan khataman enggak itu? Kok jadi manusia itu yang benar gitu. Ya kira-kira gitu. Jadi ini teman-teman yang sedang khataman, bahwa perilaku Anda sudah benar. Memang mulai dulu zaman Rasulullah SAW sampai sekarang memang justru khataman itu ditutup dengan ulaika humul muflihun sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita ingin memulai, bukan berakhir di situ. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Baha atas segala tausiahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari tausiah beliau. Mudah-mudahan semua menjadi pijakan kita untuk terus berbuat kebaikan dan mewujudkan akhlak sebagai core value BUMN dalam keseharian kita berlandaskan Al-Quran. Untuk selanjutnya tanya jawab, mungkin panitia bisa menampilkan zoomnya dua. Yang pertama dari Aljazair, Pak Haidar yang khataman dari Aljazair, bisa ditampilkan zoomnya untuk bertanya langsung ke beliau. Silakan Pak Haidar. Izin Gus, ini proyeknya Wijaya Gus, Pak Bimo yang Aljazair. Ini paling semangat kan? Silakan Mas Haidar dari Aljazair. Langsung saja ditanyakan ke beliau, Pak Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat menghormati Gus Baha, kemudian Pak-nya, Pak Bimo dan teman-teman panitia pengajian, kemudian rekan-rekan dimanapun berada. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Haidar Kusdinar Gus Baha, asli dari Bandung. Kemudian instansi saya di PT Wijaya Karya. Kami di sini sama teman-teman sedang membangun 3.950 unit kita jadi bisa pakai. Alhamdulillah kami semua berada dalam kondisi sehat walafiat, walaupun kondisi pandemi ini lebih baik lunak. Alhamdulillah tim kami sekitar 103 orang dan kami bagi kemarin dari hari Senin dan mulai bulan listrik dan hari Senin tanggal 12 kami rapat terkait dengan kegiatan ini
kami langsung membantu tim gimana caranya supaya kanal ini semua bisa merasakan atau bisa semua lokasi, karena di sini ada 3 lokasi, ada di Air Debla, ada di Kemis Biliana, sama di El Haras Kebaran, 4 lokasi. Alhamdulillah kami sudah datang dan kami bagi-bagi secara langsung. Mudah ini membawa keberkahan buat surat kami, khususnya Jaya Karya, semuanya, seluruh BUMN, Adikarya, PP dan kami sebagainya. Khususnya terkait dengan kamu mediasi, saya berdoa dan mengucapkan dengan keberadaan kita terlaksananya acara ini. Juga Allah Pak, baik dengan saya bertanya. Pertama adalah tadi sebagian sudah ada paparan khusus ternyata mengenai pertanyaan saya. Pertama adalah kiat-kiat khusus bagaimana kita bisa istiqomah dalam keadaan konsisten Gus-Bah. Konsisten dalam berbuat, berucap, bertingkah laku sehingga benar-benar terjaga keberadaan diri. Terjaga dari apa? Terjaganya adalah dari mohon maaf. Segala sesuatu yang Allah tidak diri, terutama dalam keberadaan kami di sini tetap konsisten. Ada dalam rule aturan tadi saya mencermati ada kata-kata yang luar biasa dari Gus-Bah. Salah satunya adalah jalankan aturan yang sudah benar-benar jelas. Lakukan, ya, jelas. Kemudian yang saya catat adalah dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya coba cermati, ternyata inilah salah satu jawaban yang kita ingin. Hal-hal yang lain mungkin Gus-Bah mohon arahan dan terkait dengan poin-poin yang lain mungkin bisa mengenang kepada kami yang hadir di tempat ini. Khususnya adalah tetap ada dalam konsisten, ada dalam aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, pertanyaan kedua adalah bagaimana caranya agar senantiasa kita ingin hidup kepada Allah dalam kondisi apapun Gus-Bah, terutama dalam kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua pertanyaan yang mohon maaf mungkin bisa mewakili kami yang ada di sini, jauh dari keluarga, kemudian jauh dari anak istri, dengan kondisi seperti ini. Karena kadang-kadang kita kalah dengan kondisi yang ada, yaitu rasa takut melebihi rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin juga pertanyaan kami yang ada dari di sini. Kami di sini jam 3 subuh bisa berbeda dengan Indonesia adalah 6 jam. Karena tadi jam 2 subuh sudah standby dan teman-teman sudah mempersiapkan. Alhamdulillah hari ini pada kesempatan baik ini ternyata kami sudah bisa menjalankan dan bareng-bareng bersama teman-teman. Setelah dengan membawa hatunuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Haidar. Mungkin pertanyaannya curhat ini Gus. Jadi yang pertama, beliau ini muhibinnya Gus-Bah. Jadi langsung kita tayangkan supaya bisa face to face begitu dengan Gus-Bah. Yang pertama yang ditanyakan mengenai bagaimana kunci istiqomah Gus. Tentunya dalam hal kebaikan dan menyebarkan kebaikan-kebaikan di sekitar. Yang kedua, bagaimana caranya meningkatkan atau keluar dari situasi atau permasalahan apapun itu. Mungkin itu Gus. Mungkin mohon pencerahannya. Enggak tafsirnya dengan sendiri. Itu yang kita catat Gus. Silakan Gus. Ya, terima kasih Mas Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rumus istiqomah paling mudah itu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu adalah keputusan ilmu. Kalau keputusan nafsu itu kita nggak mudah istiqomah. Imam Nawawi mencontohkan begini, misalnya habis maghrib kita istiqomah baca Yasin. Itu cara pemaknaan itu baca Yasin itu kebaikan. Sehingga nanti kalau kita batalkan karena anak kita sakit atau karena ada orang tua kita sakit, kemudian kita ke rumah sakit mengantarkan, ini juga tidak mengganggu istiqomah baca Yasin. Karena maknanya adalah baca Yasin kebaikan, ditinggalkan untuk kebaikan yang bentuknya lain. Jangan seperti istiqomah versi ghairu ahlil ilm yang dikatakan orang-orang yang tidak ahli ilmu.
Sehingga kadang cara berpikir, ya tetap maca Yasin senajan to makmu wis kejet-kejet gitu. Itu akhirnya kan kayak Islam itu jadi sadis. Jadi demi istiqomah meninggalkan ibadah sosial. Maka banyak ulama mengatakan istiqomah itu ya kebaikan ke kebaikan yang lain, kebaikan ke kebaikan yang lain. Makanya saya bilang istiqomah itu adalah keputusan ilmu. Itu kata Imam Nawawi. Sehingga dalam banyak hal saya beri contoh. Hidup ini baik apa enggak? Ya baik, karena hidup ini menjadi mazru'atul akhirah. Referensi kita masuk surga dan neraka itu berdasar kehidupan sekarang ini. Berarti hidup ini spesial. Kita surga ya diputuskan ujian di kehidupan ini, neraka juga iya. Berarti kehidupan ini spesial. Tapi suatu saat kita pasti mati, dan mati itu baik enggak? Ya baik. Baiknya di mana? Ya kamu sudah tidak bisa maksiat lagi. Sehingga Nabi itu cara berdoa itu indah sekali. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Segampang itu Nabi melihat kehidupan dan mati. Mengajarkan kita, tentu mengajarkan kita. Ya Allah, jadikan hidup ini, anggap saja saya ini masih menambah budi-budi kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja ini berakhirnya semua maksiat saya. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa mengakhiri potensi itu apa? Ya mati. Maka mati itu tidak problem bagi orang-orang baik. Kalau sampai anggap problem berarti ya agak kurang baik. Jadi sehingga ya hidup itu ya biasa, mati. Saya ini termasuk kiai muda yang nggak pati takut mati, ya biasa. Hidup ya mau, mati ya mau, ya biasa aja. Karena begitu indah ajaran Nabi. Ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Dan kalau ada kematian berarti anggap akhir dari segala keburukan. Maka berkali-kali saya ngomong, orang-orang alim dulu itu sudah pinter. Kalau ada bandar narkoba, penjahat mati, itu tetangganya tetap disuruh bilang, ini orang baik, dia saksikan dia. Tetangganya protes semua, baiknya di mana orang nakal gitu. Padahal kiainya bilang baik, kan sudah mati, tidak bisa apa-apa sudah gitu. Artinya ada sisi kebaikan dalam kematian, yaitu segala keburukannya, bahkan potensi keburukannya menjadi berakhir. Jadi masalah nikmat juga gitu. Orang berharap bisa hidup itu sesuai rencananya, tapi ketika dapat musibah tidak siap. Tapi apa panduan Nabi? Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun in asobatu na'ma syakara fakana khairan lah wa in asobathu dharra sobaro fakana khairan lah. Orang mukmin itu selalu baik. Kalau dapat nikmat syukur ya baik, dapat ujian sabar juga baik. Kenaannya baik terus. Makanya saya berkali-kali bilang hubungan dengan istri itu ya gampang. Saya berkali-kali bilang kalau pas harmonis ya baik, namanya harmonis ya baik. Pas tukaran juga baik. Ibadahnya tinggal sabar. Dulu banyak orang jadi wali itu karena istrinya cerewet. Jadi termasuk resep jadi wali itu istrinya cerewet. Kalau secara ekonomi saya sering bilang, kalau harmonis malah minta ke mall, kalau sedang tukaran malah enggak, murah tukaran sebetulnya. Artinya orang dulu itu ngelola kehidupan itu gampang sekali. Bodoh juga gitu. Saya pernah ada civitas akademika dari UGM cerita saya. Biasanya kampus-kampus besar kan menghormati orang yang prestasi. Saya bilang ke beberapa profesor, ya cocokkan lah. Kalau dalam pandangan kiai gimana? Ya anak-anak yang nggak pinter itu ya bagus. Barokahnya nggak pinter masuk desa-desa tertinggal, akhirnya menghidupkan di desa tertinggal. Kalau pinter inginnya di Jerman, dapat beasiswa, malah kadang-kadang nggak mau pulang. Barokahnya ada pinter mau di desa-desa terbelakang, akhirnya merata pembangunan di Indonesia. Di dunia kiai juga gitu, kadang yang alim paling jadi ketua MUI atau apalah. Barokahnya ada alim dia di desa tertinggal, kelasnya pendiri masjid. Artinya kalau dalam pandangan Islam itu semua itu ada hikmahnya. Jadi Allah bikin orang ada yang bodoh itu sudah direncanakan. Barokahnya bodoh itu mau di desa terbelakang. Kalau nggak bodoh nggak mau dia. Ya itu cara Allah untuk menyebarkan kebaikan. Ya ini kan fatwa ala kiai, sampean jangan buka. Oh, ini berarti bikin itu, berarti orang bodoh ya hebat.
Ya memang hebat, Allah sudah merencanakan, tapi ya jangan di